Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, ayuhal ikhwah, hayya bina nabda dirasatana al-yawm bi qiraatil fatihah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan belajar materi qawaid ya. Sebelumnya kita tasrifan dulu seperti biasa. Kita mulai dari tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wa dhaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Bab 2, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Bab 3, fa'ala yaf fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dhaka maqru'un. Iqra' la taqra' maqra'un iqra'un. Bab 4, fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Fahima yafhamu fahman wa mafhaman fahuwa fahimun wa dhaka mafhumun. Ifham la tafham mafhamun mafhamun. Bab 5, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Syaju'a yasju'u syaja'atan wa masya'an fahuwa syuja'un. Usju' la tasju' masya'un. Bab 6, fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun. Khalas. Tasrif wazan fi'il sulasi majid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun. If'al la yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'al la taf'al la muf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalun. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun. Tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun.
Baik. Materi kali ini teman-teman kita akan membahas satu tema yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu isim mudzakkar dan muannas. Isim itu kata benda. Ya. Isim itu bisa dibagi dari berbagai macam sudut pandang. Dari segi jumlahnya ada isim mufrad, tasniyah, jamak. Dari segi perubahan akhirnya ada isim mu'rab mabni. Dari segi jenisnya yang ini ya, ada isim mudzakkar muannas. Dari segi kejelasannya ada isim ma'rifat dan nakirah dan lain sebagainya. Isim mudzakkar dan muannas apa itu? Mudzakkar ya. Dari kata zakarun laki-laki dan muannas dari kata inas perempuan. Taib. Untuk apa sih kita belajar mudzakkar muannas itu? Atau begini dulu. eh Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang memperhatikan gender. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia laki-laki perempuan dari segi kata benda kemudian penggunaan kata kerja itu tidak ada ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini Budi, ini Sarah, sama-sama pakai ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Hada Budi wa hadhihi Sarah. Itu. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris juga mengenal mudzakkar muannas ya. Tapi tidak sejelimet bahasa Arab. Bahasa Arab ini Masya Allah. Mudzakkar muannasnya terdapat dalam berbagai hal ya. Taib, kita mulai dulu dari mudzakkar. Karena mudzakkar ini asalnya. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki, nanti terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar hakiki, memang pada hakikatnya dia mudzakkar, atau bisa dibilang mudzakkar hakiki itu mudzakkar yang apa ya, mempunyai kelamin lah, mohon maaf ya, mempunyai kelamin bisa berketurunan seperti Aliun, mudzakkar hakiki. Sedangkan majazi itu ya kebalikannya, contohnya maktabun yang artinya meja atau tempat menulis. Yang kedua, isim muannas. Pada asalnya isim itu mudzakkar, dicabangkan ke muannas. Anggap saja teman-teman semua isim itu mudzakkar kecuali kalau ada tanda muannasnya. Maka tinggal dihukumi muannas kalau memang ditemukan tandanya. Isim yang menunjukkan makna perempuan ini nanti juga terbagi menjadi hakiki dan juga majazi. Sama seperti tadi, hakiki itu yang laha farjun wa tata nasal ya. Mempunyai farji dan juga bisa beranak pinak. Contohnya di sini Fatimah tuh. Fatimah ini adalah isim muannas hakiki. Dan yang majazi adalah yang nggak bisa melahirkan, nggak punya farji. Di antaranya ini banyak sekali ya. Ada yang di akhir tak marbutoh seperti khizanah yang artinya lemari. Berakhiran alif taknis yang kemarin kita bahas di isim ghair munsharif itu ada maksurah dan mamdudah. Contohnya fudla dan hamra. Fudla yang utama, hamra yang merah. Kemudian sifat khusus untuk perempuan, nifas. Ini sifat khusus perempuan karena laki-laki kan tidak memiliki sifat ini. Kemudian anggota tubuh berpasangan. Contohnya rijal, kaki. Dan dinas atau ditetapkan dalam Al-Quran sebagai muannas. Contohnya nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-mutmainnah. Bukan al-mutmainnu. Tetapi al-mutmainnah tuh.
Itu menunjukkan al-mutmainnatu itu menunjukkan bahwa yang disifati itu muannas. Karena al-mutmainnatu muannas. Andai kan yang disifati mudzakkar, maka menggunakan al-mutmain. Wahai jiwa yang tenang. Ada lagi nggak ini pembahasan mudzakkar muannasnya? Udah. Gini doang teman-teman. Mungkin saya tambahkan dikit aja ya. Nanti mudzakkar muannas itu juga bisa ditinjau dari segi lafadz dan makna. Ada mudzakkar lafzi, mudzakkar maknawi, muannas lafzi, muannas maknawi kayak gitu. Ya, misalkan ya mau mudzakkar lafzi maknawi itu yang muannas dulu lah. Muannas lafzi itu ya banyak sekali yang secara lafadz di akhir ta marbutoh, alif taknis itu namanya muannas lafzi. Jadi nggak memperdulikan maknanya itu untuk mudzakkar atau muannas. Fatimah, Muawiyah, itu kan nama perempuan, nama laki-laki ya kan. Nah, semuanya masuk dalam kategori muannas lafzi. Kemudian ada juga muannas maknawi. Muannas maknawi itu yang secara makna muannas dan mungkin secara lafadz dia muannas ataupun juga mudzakkar secara lafadz. Contohnya ya tadi kayak Fatimah itu secara makna memang muannas digunakan untuk nama perempuan, dan Hindun misalkan. Hindun itu secara makna muannas tapi secara lafadz mudzakkar. Itu namanya muannas maknawi. Kalau kayak Fatimah itu berarti ya lafdi maknawi. Keduanya masuk soalnya. Mudzakkar ya hampir sama teman-teman. Misalkan ada lafadz tinggal dibalik aja kebalikannya tadi. Zaidun itu mudzakkar lafdi dan maknawi. Kemudian Hindun itu mudzakkar lafdi tapi enggak maknanya. Muawiyah itu mudzakkar maknawi tapi tidak lafadznya. Nah, itu aja. Baik. Kemudian fungsi dari memahami mudzakkar muannats itu apa sih? Yang pertama ketika kita membuat jumlah, teman-teman. Jumlah itu kan ada dua ya, ismiyah fi'liyah. Baik ismiyah atau fi'liyah itu memperhatikan kaidah mudzakkar muannats. Karena antara subjek dan predikat, mubtada khobar, fi'il fa'il itu harus sama mudzakkar muannasnya. Kalau nggak sama, ya menyalahi kaidah. Zaidun qaimun, nggak boleh Zaidun qaimatun. Koma Zaidun, tidak boleh komat Zaidun. Nah, di situ kita harus paham materi mudzakkar dan muannats supaya dalam membuat kalimat sempurna atau jumlah mufidah kita terhindar dari kesalahan. Nah, itu fungsi daripada memahami isi mudzakkar dan muannats. Baik. Teman-teman, itu aja untuk materi mudzakkar muannats. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Silakan. Ini soal ya Ustaz. Baik ya, akhi. Masu'alukum. Kalau jamak itu gimana Ustaz? Misalnya Baik, kita pun pertanyaan yang bagus. Ya, ya. Kalau jamak gimana gitu ya? Jamak apa dulu? jamak. Ya kayak kita pun terus jadi jamaknya kutubun gitu. Oke, berarti jamak taksir maksudnya ya. Nah, Ya, jamak kan ada tiga teman-teman ya. Mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Ya, mudzakkar salim pada umumnya ya mudzakkar. Ada nggak yang muannas ya mudzakkar salim? Gak ada ya, semuanya mudzakkar. Muannas salim ya semuanya muannas. Nah, kalau taksir ini baina-baina. Ya, bisa kita kategorikan begini teman-teman. Untuk jamak taksir, pendapat pertama, semuanya bisa dianggap muannas. Ya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua dikategorikan kalau jamak taksirnya itu tidak berakal dari sesuatu yang mufrad yang enggak berakal, maka dikategorikan atau dihukumi muannas mufrad. Muannas dan mufrad gitu. Dikategorikan muannas gitu lah. Bisa nanti dihukumi mufrad maupun tetap jamak juga bisa. Nanti saya contohkan setelah ini. Atau
bukan atau ya. Tadi yang kedua kan dikategorikan ya, kalau nggak berakal itu kan muannas. Nah, kalau berakal berarti yang mudzakkar atau muannas tergantung lafadznya. Kalau berakal, misalkan ada kalimah rijalun. Rijalun kan laki-laki. Jamak dari kata rojul, para laki-laki kan artinya rijal. Nah, berarti ya bisa dia hukumi muannas menurut pendapat yang pertama. Nah, karena itu tadi semua jamak taksir muannas gitu. Pendapat yang kedua berarti dikategorikan sebagai isim yang mudzakkar kan dia jamak taksir yang berakal. Terus kalimat nisaun. Nisaun ini kan jamak dan dia berakal ya nisa ini. Atau niswah lah. Kan jamak dan berakal, perempuan. Jamak taksir. Nah, dia dihukumi muannas. Jadi untuk yang berakal ini dilihat dulu, yang berakal ini maksudnya mudzakkar atau muannas. Kalau nggak berakal ya dihukumi muannas itu tadi. Contohnya kutubun yang untuk tanyakan. Kutub itu jamak dari kitab. Maka ketika kutub kita hukumi muannas, maka ketika kita masukkan dalam jumlah, misalkan kita bilang ini adalah buku-buku gitu ya. Kita nanti bilangnya hadihi kutubun. Makanya hadihi mufrad muannas. Bisa juga dijamakkan muannas. Haulai kutubun. Tapi yang paling sering kita temui adalah hadihi kutubun. Haulai kutubun itu sangat jarang ya. Kalau rijal ya haulai. Atau gini misalkan ja'a lah pakai ja'a ya ja'a. Ja'a rijalun. Dakar. Kalau ini apa namanya tadi? Kitab. Misalkan pakai ja'a gitu ya. Nanti ya ja'at. Ja'at al-kutubu. Ja'at al-kutubu. Telah datang buku-buku. Kalau nisa ya ja'at juga. Ja'at an-nisa. Terus ada pendapat lagi gini. Untuk jamak taksir itu bisa dihukumi mudzakkar, bisa dihukumi muannas. Ini lebih apa namanya? Lebih luas lagi. Kalau antum lihat kitab Mutamimah teman-teman nanti di bab fa'il itu ada contoh dari Al-Qur'an waqala niswatun fil madinati. Surat Yusuf itu ya. Waqala niswatun. Padahal niswatun jamak perempuan ya kan. Tapi fiilnya qala. Loh kok bisa? Nah, itu tadi. Nanti ada apa ya? Penjelasan lebih panjang lah terkait dengan jamak taksir ini. Teman-teman lebih jelasnya bisa cek di kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Di situ dijelaskan kenapa bisa waqala niswatun. Nanti dikira-kirakan lafaz apa gitu. Ada penjelasan di situ. Secara ringkas waqala niswatun ay waqala jama'atun min niswatin. Jadi mengirakan jamaah. Andaikan tadi kita bilang wakola rijalun kita katakan wakolat rijalun bisa nggak bisa. Tapi dengan mengira-ngirakan wakolat jamaatun minar rijal gitu. Kalau tadi wakola jam'un minan niswati akan mudzakkar kan. Wakola jam'un minan niswati. Kalau rijal wakolat jamaatun minar rijali. Jadi panjang kan? Nah, kembali yang pada kaidah yang pertama aja yang mudah ya bahwa jamak taksir kalau nggak berakal mu'annas mufrad. Itu akhir ya. Semoga bisa dipahami. Nah, syukran Ustaz. Baik. Ada yang lain? Dan ini kita pertemuan yang keberapa sih ini? 14 ya? Ya 14, alhamdulillah. Kalau nggak ada, saya lanjutkan materinya ke isim ma'rifat dan nakiro. Alhamdulillah. Isim ma'rifat dan nakiro. Nah, saya tadi sudah menyinggung bahwa isim itu dari segi
kejelasannya terbagi menjadi dua. Ada isim nakiroh dan juga isim ma'rifat. Asalnya isim itu nakiroh. Ya kayak asalnya isim itu mudzakkar. Kemudian dicabangkan ke ma'rifat. Jadi al-aslu fil ismi nakiroh. Dan nakiroh ini al-aslu, al-ma'rifatu al-far'u. Jadi kalau antum belajar nahwu lebih dalam nanti ada istilah-istilah itu. Apa al-aslunya, apa al-far'unya. Nah, kemudian isim nakiroh dan ma'rifat itu apa? Nakiroh itu kan satu akar kata dengan mungkar ya, kemungkaran. Kemungkaran. Satu akar kata dengan kemungkaran. Kemudian satu akar kata lagi dengan malaikat munkar ya. Dan lain sebagainya. Yang jelas nakiroh ini maknanya asing. Asing. Jadi kenapa ada istilah nahi mungkar, melarang kemungkaran? Karena kemungkaran itu sesuatu yang asing menurut akal, maksudnya ditolak oleh akal gitu. Kebaikan nggak baik menurut akal. Asing menurut akal itu maksudnya tidak baik menurut akal. Kemudian yang kedua isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu kan dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan ya. Artinya mengetahui. Arti asing dan diketahui. Umum dan spesifik. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya itu apa ya, lupa saya. Kata ya mungkin spesifik tidak spesifik. Ada istilahnya teman-teman, agak lupa saya. Bukan transitif intransitif ya. Transitif itu muta'addi lazim kalau itu. Ya, nanti silakan dicari-carilah. Istilahnya dalam bahasa Indonesia apa. Isim nakirah itu isim yang menunjukkan arti umum. Apa batasan umum dari sebuah isim? Di sini cuma dicontohkan baitun. Nggak ada penjelasan. Apa batasan umum dari sebuah isim itu? Kalau di Nadom Imriti ya, yakbalu al mu'assirah. Wahyalati takbalu al mu'assirah. Jadi isim nakirah itu adalah sesuatu yang layak atau bisa menerima al mu'assirah, al yang bisa memakrifatkan. Jadi kalau ada isim, antum masukkan al kepadanya itu bisa, maka dia dihukumi nakirah. Al yang memakrifatkan ya. Dan sebaliknya, kalau nggak bisa dimasuki al yang memakrifatkan, berarti ya bukan nakirah. Otomatisnya kebalikannya. Contohnya di sini baitun. Baitun bisa nggak dimasuki al yang mu'assirah, al yang memakrifatkan, berpengaruh terhadap pemarifatan. Bisa ya. Baitun menjadi al baitu. Kalau zaidun, az-zaidu. Bisa nggak zaidun dimakrifatkan dengan al? Ya nggak bisa. Karena zaidun itu sudah makrifat. Zaidun itu makrifat. Sudah apa spesifik karena dia isim alam atau nama. Contohnya gitu. Jadi kalau ada isim masih bisa dimasuki al mu'assirah, dia nakirah, tapi kalau nggak bisa, ya berarti makrifat gitu aja. Untuk isim makrifat, isim yang menunjukkan arti khusus atau tertentu, ada beberapa di sini ya. Yang pertama isim alam, ngalamun, ngalamun, pendek teman-teman ya. Bukan alam, kalau alam itu kan ya alam semesta itu kan. Tapi ini pendek, ngalamun, tulisannya kayak ngilmun, seperti ilmun tulisannya. Isim alam pembagiannya, masya Allah luar biasa banyak ya. Di sini hanya dicuplik salah satu pembagian yang terkenal. Yang paling sering dipakai adalah alam isim, alam lakob, alam kunyah. Ada yang pernah dengar? Tiga alam ini, alam isim, alam lakob, alam kunyah. Iya, pernah. Gimana Ukti? Paham nggak penjelasannya? Kalau alam isim itu apa, lakob apa, kunyah apa? Belum, hanya pernah dengar. Oh, hanya pernah dengar. Ya, ya. Yang lain?
Baru Nama dengar. ya, Ustaz? Ya. Bagian-bagian isim alam itu macam-macam sekali. Banyaknya sangat beragam. Salah satunya ini. Oke, saya jelasin ya. Yang pertama alam isim. Tadi isim alam dibagi menjadi satu alam isim. Dibalik doang ya. Alam isim ini maksudnya nama-nama personal ya, kayak nama orang gitu. Nama asli lah. Alam isim itu nama asli. Seperti nama antum semuanya. Itu namanya alam isim. Yang ada di KTP itu loh. Kemudian yang kedua alam lakob. Ini nama julukan. Entah itu julukan meninggikan atau merendahkan. Memuji atau mengejek. Contohnya di sini Syamsuddin ini memuji. Matahari agama. Jadi kan kalau ada orang namanya Muhammad kemudian dijuluki Syamsuddin. Syamsuddin namanya ngalam lakob. Tujuannya untuk lil madhi. Ada orang namanya Abdul Butuni, hamba perut. Tapi bukan nama asli ya, julukan. Nah itu untuk merendahkan, lidzami, mencela, merendahkan. Jadi kayak gitu ya, intinya alam lakob itu silakan dilihat aja dari segi maknanya. Dia bukan nama asli dan nanti digunakan untuk memuji atau mencela. Ya nama-nama pujian untuk ulama, Imam Ghazali Hujjatul Islam, Imam siapa yang Nasirus Sunnah itu, dan lain sebagainya banyak sekali ya. Musnidud Dunya, Syekh siapa itu namanya? Yang Al-Fadani itu loh, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian alam kunyah. Alam kunyah itu nama-nama yang diawali oleh ab. Nama-nama yang diawali oleh ab, ibn, bint. Ya itulah. Kayak diawali anggota-anggota keluarga gitu. Abun, umun, ibnun, bintun. Abu Hamid. Imam Al-Ghazali itu kan nama aslinya kan beliau Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi dijuluki Abu Hamid, ayahnya Hamid kan. Abu Hurairah, Abu Bakar, dan lain sebagainya. Ya. Ibnul Khattab misalkan. Nah, itu namanya alam kunyah. Orang Arab kesukanya kayak gitu. Kalau kita kan enggak membanggakan anaknya siapa kan, kalau kita ya jarang anaknya siapa bin siapa kan enggak ada. Paling di nisan adanya biasanya. Taib. Yang di soal ya, Kenapa? yang di soal Iya, oke, silakan. Abu Hurairah sama Aba Umar itu alam kunyah atau lakab? Taib. Andaikan Abu Hurairah itu nama asli ya, itu bisa dikategorikan alam isim. Tapi kalau dia bukan nama asli, nah berarti alam kunyah. Antum cari aja nanti. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Bapaknya kucing itu ya. Namanya kucing. Kan beliau ya menurut ceritanya kan sangat pengasih ya sama kucing. Hurairah kan kucing kecil. Dari kata hirroh. Yang satunya tadi apa? Abu Umer. Abu Umer itu siapa? Saya malah nggak tahu. Nggak hafal. Aba Umar itu yang di hadis itu ya Aba Umar Pak Mafalun dia. Oh ya, Abu Umer. Kayaknya orang Arab itu namanya nggak pakai aba itu sih. Maksudnya nama aslinya alam isimnya itu bukan itu. Itu kan alam kunyah. Dia
bapaknya siapa atau anaknya siapa gitu. Berarti Kalau termasuk sahabat Abu Bakar kayaknya alam isim ya. Ada yang tahu nggak nama asli sahabat Abu Bakar siapa? Mohon maaf ya, saya bukan ahli hadis soalnya. Ya intinya gitu tadi teman-teman ya. Kalau dia nama asli, nanti maksudnya alam isim. Tapi kalau bukan nama asli, ya alam kunyah. Gitu aja. Baik, berikutnya yang termasuk ke dalam isim ma'rifat adalah isim domir atau kata ganti. Isim domir ini eh, ada urutan kedua di sini ya, setelah isim alam. Jadi isim alam dulu, baru isim domir. Ya emang ada yang berpendapat isim domir dulu, baru alam gitu. Maksudnya dari segi kekuatan ma'rifatnya itu loh. Yang paling ma'rifat dari ma'rifat itu adalah isim domir, baru alam. Cuman di sini yang disebutkan alam dulu, baru domir. Menurut kalian yang paling ma'rifat nama apa domir? Zaid, kamu. Yang Ngikut paling ma'rifat Ustaz. yang mana? Apa? Manut. Manut, sangat lah manut. Ya, intinya banyak pendapat ya. Dan yang paling makrifat daripada isim makrifat adalah lafdul jalalah. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah, kata tunjuk. Contohnya tilka, tilka, tilka asyaratun kamilah. Misalkan. Nah, itu tunjuk. Untuk macam-macamnya nanti ya di slide berikutnya. Kemudian ada isim mausul, ulaika, isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Kata sambung. Biasanya untuk mengatakan yang berdiri Zaid, alladzi qoma Zaidun. Nah, kayak gitu. Alladzi qoma Zaidun. Entah itu yang antum taruh di awal, di tengah, di akhir. Nah, itu nanti opsinya bisa pakai isim mausul. Kalau di tengah atau di akhir itu kan biasanya kalau di akhir nggak bisa teman-teman ya. Ya di tengah lah. Itu nanti opsinya bisa pakai mausul atau naat ya. Misalkan antum bilang gini, saya melihat guru yang menjelaskan bahasa Arab. Antum bisa mengatakan ra'aitu ustadan yashrahu ad-darsa. Langsung pakai yashrahu. Itu menyifati al-ustada. Ra'aitu ustadan yashrahu ad-darsa. Atau opsi yang kedua pakai isim mauzul ra'aitu ustadan alladzi yashrahu ad-darsa. Pakai alladzi. Maknanya ya sama aja sebenarnya. Saya melihat seorang guru yang menjelaskan pelajaran. Tadi rencananya bahasa Arab ya. Diucapkan jadi pelajaran. Ya gitu. Kemudian yang kelima, isim ma'rifat dengan al-ma'ruf bi adati ta'rif istilahnya. Atau al-muhalla bi al gitu. Jadi yang dimasuki oleh al. Jadi ini kaitannya dengan isim nakirah tadi teman-teman. Jadi kan saya sudah mengatakan bahwasanya isim nakirah itu wahyalati takbalu al mu'assirah. Maksudnya al mu'assirah itu ya ini al ta'rif namanya. Al yang memakrifatkan. Al baitu rumah. Rumah yang itu udah spesifik. Kalau antum bilang baitun aja, baitun sebuah rumah, nggak spesifik ya sebuah rumah pokoknya. Tapi kalau antum udah bilang al baitu, rumahnya udah spesifik. Oh yang itu. Tuh. Untuk al nanti pembagiannya juga banyak ya. Jadi nggak apa namanya, nggak sesederhana inilah, nggak sesederhana al itu al tok gitu nggak. Alhamdulillah alnya bermakna apa ada.
Idhuma fil ghori. Al-ghori alnya bermakna apa? Macam-macam. Berarti teman-teman nanti harus bisa membedakan antara al yang memakrifatkan dan al yang tambahan. Karena ada juga al yang tambahan. Dan ada juga al mausul namanya. Al tapi isim mausul. Tapi untuk pemula, ya al itu kebanyakan memakrifatkan teman-teman. Nakiro dikasih al, jadi makrifat. Nah itu memakrifatkan. Kemudian yang terakhir, ini yang biasanya dibingungkan ya. Pada bingung nih kalau yang terakhir nih. Kalau ada isim mudhof pada makrifat, maka dia ikut makrifat. Baitullahi. Baitu itu makrifat. Kenapa? Karena dimudhofkan pada makrifat. Kalimatnya jangan berhenti karena dimudhofkan tok. Salah nanti. Tidak semua yang dimudhofkan itu makrifat. Hanya yang mudhof pada makrifat yang makrifat. Andaikan dimudhofkan pada nakiroh, dia akan tetap nakiroh. Baitu rajulin misalnya. Rumah seorang laki-laki, nah itu tetap nakiroh. Meskipun dimudhofkan. Jadi tergantung mudhof ilaihnya itu makrifat atau nakiroh. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ada yang ditanyakan tentang ma'rifat nakiroh? Silakan. Kalau nggak ada, Ustaz, oke. Oh ya, silakan. untuk alam isim alam lakop ini Ustaz ya. Oke. Apakah semuanya harus menggunakan bahasa Arab dua-duanya? Misalnya kalau kita tuh kan sering dengar kan lakopnya misalnya Umar Kancil, Haji Beling. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai isim lakop Ustaz? Alam lakop ini khas orang Arab akhirnya. Istilahnya alam lakop. Kalau di Indonesia ya mungkin istilahnya julukan. Ya, Nama artinya julukan. seperti yang tadi itu nggak termasuk Ustaz ya. Misalnya, Ya mungkin termasuk, tapi apa ya? Tidak termasuk dalam alam lakop bahasa Arab ya. Yang nyerempet-nyerempet ke alam lakop tapi bukan alam lakop. Ya alam iya. lakop versi kita lah. Oh gitu. Versi lokal. Maaf. Bukan Ustaz. Baik. Kayak kemarin misalkan teman-teman ya. Kemarin ada tarkib masjid ya. Tarkib masjid masih ingat ya. Kemarin contohnya babak labak. Ya sama kayak di Indonesia tarkib masjid banyak. Tapi namanya bukan tarkib masjid kalau di sini ya. Ya nggak tahu namanya apa teman-teman yang mengkaji bahasa Indonesia. Misalnya kayak nama-nama kota itu Surabaya, Surat dan Baya, Suro karo Boyo, Jakarta, Jaya dan Karta. Nah, itu kan tarkib masjid sebenarnya. Jadikan satu jadi nama. Baik, itu ya. Nah, sekarang fungsi dari memahami isim ma'rifat nakirah itu apa sih? Fungsinya satu, ya, tetap ketika kita membuat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kita nanti butuh pemahaman terhadap isim nakirah dan ma'rifat. Contohnya aja teman-teman, kalau kita buat mubtada nih, subjek dari jumlah ismiyah, mubtada namanya ya. Itu harus ma'rifat. Mubtada harus ma'rifat. Entah itu pakai nama, domir, al, terserah. Pokoknya harus ma'rifat. Dan dalam beberapa kondisi nanti mubtada boleh nakiroh. Nah, kalau antum nggak ngerti pembahasan ma'rifat nakiroh kan ya susah. Nanti fungsinya di situ. Kenapa kita belajar ma'rifat nakiroh? Kayak gitu. Terus ini juga apa namanya? Ketika kita membuat susunan na'at man'ut, ar-rajulu al-alimu, rajulun alimun. Nah, itu harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh gitu kan. Na'at man'ut. Selain itu juga nanti kalau teman-teman belajar balaghah, ma'rifat nakiroh ini juga ada dalam pembahasan balaghah. Jadi isim itu kalau dimakrifatkan secara balaghah atau ilmu ma'aninya apa maknanya? Kalau dinakirohkan maknanya apa? Kayak gitu. Taib. Gitu teman-teman ya. Untuk faedah atau fungsi kenapa belajar
ma'rifat nakiro. Isim domir mutasil munfasil insyaallah di pertemuan berikutnya aja. Besok ya. Ini kebanyakan nanti kalau misalkan kita bahas munfasil nggak langsung mutasil kayaknya kurang nyambung nanti bahasanya. Jadi kita cukupkan aja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Jamnya berarti ya jam 8:30 lebih sedikit teman-teman ya. 9 lebih 5 lebih 10 gitu. Kita mulainya. Ini soal itu. Oke silakan. Ustaz, memasuki bulan Ramadan ini banyak yang Oke. Duh, ini kalau terkait fikih ampun saya. terkait niat Ustaz. Oh Ramadan niat. atau Ramadan Oke. Romadoni bisa, Romadona bisa. Tapi yang lebih utama Romadoni. Kalau Romadoni hadihi sanati. Secara nahu kayak gitu. Kalau Romadona hadihi sanata. Nah, kenapa kok begitu? Antum cari dulu jawabannya ya. Nanti kalau kita udah belajar tentang idofah, nanti akan saya jelaskan. Itu kaitannya dengan idofah sama badal. Ya. Jadi niatnya biasanya kan nawaitu shauma ghadin an ada ifarati syahri ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Syahri ramadhani hadihi sanati. Itu yang benar dan yang lebih utama. Menurut kitab-kitab fikih madhab Syafi'i ya, tapi ya yang saya pernah ketahui kayak Fathul Mu'in, terus I'anah dan lain sebagainya itu. Nah, terus yang satunya misalkan tuh baca apa tadi? Ramadhana boleh juga, tapi hadis sanata. Kenapa begitu? Nah, harus belajar dulu ini nanti mansubatul asma, majruratul asma di materi berikutnya. Kapan ini nyampainya? Nah, ini di sini nih. Mungkin minggu depan ini. Isim-isim yang rofa, nasab, yang jar yang ini. Nah, semoga nanti ada waktu yang cukup ya untuk membahasnya. Teman-teman ini pokoknya apa? Cari dulu. Kenapa kok yang lebih utama itu Ramadhani hadis sanati. Kalau Ramadhana hadis sanati, nah itu yang muskilah itu. Yang muskilah. Biasanya kan kalau dari kecil kita diajarnya kayak gitu ya. Ternyata setelah belajar nahwu, oh hadis sanati itu nggak boleh kalau Ramadhana. Kenapa nggak boleh? Nanti ada alasan tersendiri. Bukan berarti saya nggak mau jawab, akan saya simpan dulu, nanti akan ada waktunya untuk menjawab. Gitu ya, teman-teman cari dulu. Nanti kita cocokkan sama apa enggak. Gitu. Taib, ada yang ditanyakan lagi? Kalau isim jinsil jamak itu apa, Mas? Kenapa? Isim jinsil jamak. Isim jinsil jamak. Isim jenis jamak. Gak panjang nih. Isim jenis harus memahami dulu apa itu isim jenis. Terus apa itu isim jamak, baru nanti akan ketemu tuh definisi dari isim jenis jamak. Dia ada isim dat, isim jenis, ada isim jamak. Isim jamak itu bukan jamak ya, beda. Kalau teman-teman apa namanya punya kitab ini Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab kayak gini ya. Kayaknya ada di sini nih. Apa itu isim jenis, isim jamak, isim jenis jamak ada. Lebih lengkapnya lagi kalau antum punya nih. Al-Mu'jamul Mufassal fil Nahwil Arabi. Kalau tadi kan fil I'rab, kalau ini fil Nahwil Arabi. Nah, itu penjelasannya cukup panjang. Kalaupun saya jelaskan nanti antum akan bingung. Pembagiannya juga banyak gitu teman-teman. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kalau ada waktu akan kita jelaskan. Isim jenis jamak ya. Sama tadi niat puasa.
Cukup? Yang Putri ada yang ditanyakan? Belum? Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa niat. Ya, jangan lupa niat ya. Ya, kalau sebagai awam-awam kayak gini ya kita ini orang awam kan. Ya niat itba Imam Malik puasa sebulan penuh. Tapi ya tetap itu untuk jaga-jaga maksudnya. Tetap kita niat setiap hari. Antum ikut madhab apalah. Kalau kita di Syafi'i kan ya ada tabyid kan. Di bahasa Jawanya diinapkan. Ya di malam hari niat jangan lupa. Niatnya itu tadi. Ya. Ramadhani hadi sanati ilahi ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat teman-teman. Ya, pokoknya inilah apa namanya? Berjuang ya. Puasa kan penuh dengan perjuangan. Jangan sampai cuman haus dan lapar. Tapi tidak mendapatkan esensi dari puasa itu apa. Baik, terima kasih banyak semuanya atas atensi kalian, kehadiran antum hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.